Yesus kita ajaib, Yesus kita luar biasa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh pengerja dan gembala di tempat ini. Biarlah kita hari demi hari, kita terus mendengarkan kabar baik. Katakan kabar baik, 1, 2, 3. Injil kabar baik Yesus Kristus itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini kalau saya melihat, perkenalan dulu. Yang belum kenal, nama saya Novi Faith. Saya adalah istri dari seorang suami tentunya dan ibu dari 3 orang putri. Kalau dulu saya dan suami mengembalakan sidang, ada di dalam sebuah komunitas, sinode, gereja, ya saudara, pelayanan mimbar dan sebagainya. Namun beberapa tahun terakhir ini Tuhan membawa kami ke dalam pelayanan-pelayanan yang sepertinya tidak di mimbar. Di mimbar tetap, tapi bukan itu. Kalau dulu tuh sepertinya tiap minggu harus pakai putih hitam dan 3 kali, 4 kali kebaktian harus standby, saudara ya. Tapi kalau sekarang enggak, Tuhan lebih taruh di dalam hati saya, bagaimana Tuhan itu tunjukkan kepada saya jiwa-jiwa orang-orang yang baik sudah menerima Yesus, yang belum menerima Yesus, mereka semua butuh dimerdekakan. Karena banyak sekarang kekristenan ini, sepertinya orang datang beribadah, sepertinya orang bahkan rajin pelayanan, KKR kemana-mana ikut, dan semua kegiatan rohani semuanya diikuti. Tapi pada saat menghadapi masalah, pada saat keadaan yang tidak mengenakan itu terjadi, mereka harus merasa drop. Mereka merasakan kecewa, sepertinya kok aku kayak gini sih, padahal aku sudah mengerjakan ini. Perasaan aku hidupnya baik-baik saja, tapi aku kenapa ngalami gini? Dan yang disalahkan macam-macam, mau keadaan, mau orang lain, ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Dan kemudian saya sering kali mendapati seseorang yang pada saya lihat dia pelayanan, dia begitu semangat, tapi pada saat hari demi hari, mungkin Senin sampai Sabtu ketemu di rumah, ketemu di tokonya, ketemu di pekerjaannya, dia bisa curhat, konseling, banyak masalah dan sebagainya. Bukan berarti saya bilang kalau orang ikut Tuhan gak boleh ada masalah. Tidak. Kita semua punya masalah. Mau kasta apapun, mau level apapun, kita semua punya masalah. Yang setuju katakan yes. Ya, semua punya masalah. Tapi masalahnya, masalah lagi, ya kan? Udah punya masalah, masalahnya lagi. Kok katanya jadi Kristen, kok sepertinya sama aja, gak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Nah, itu yang membawa saya begitu Tuhan taruh dalam hati saya terhadap jiwa-jiwa ini. Dan puji syukur kepada Tuhan, semakin dibukakan tentang pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata ikut Yesus bukan sekedar agama. Coba bilang, ikut Yesus bukan agama. 1, 2, 3, ikut Yesus bukan agama. Karena kalau agama di luar sana, saudara, baik yang kita punya di Indonesia ada berapa? 5 apa 6? 6 ya sekarang ya. Dan 6 agama. Semuanya pasti mereka mengajarkan harus ini, harus itu. Jangan ini, jangan itu. Bagaimana harus berkenan kepada Tuhan, bagaimana untuk kita mendapat berkah, harus seperti apa. Semua mengajarkan begitu. Sama juga di dalam kekristenan. Kita diajarkan yang sama. Tapi kenapa ujung-ujungnya tiap orang yang mengalami masalah pada saat di gereja, oh amin, dengar, oh ya, sepertinya kita bisa melakukan semua. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, tetap kita seolah kita nggak punya apapun yang bisa kita lakukan untuk kita melewatinya. Yang sakit tetap sakit, yang berantem tetap mendongkol dalam hati, sama, tetap semuanya. Nah, itu yang memanggil saya. Enggak, saya tahu apa Yesus. Saya pun mengalami, makanya saya juga semakin belajar. Saya pun mengalami. Tuhan gak bisa
Kita ini anak Tuhan, aku anaknya Yesus, katanya ikut Yesus, apa bedanya? Kalau enggak ada bedanya, sama aja kayak agama di luar sana. Pilih aja agama yang baik, ya kan saudara ya? Pilih aja. Tapi percayalah, ketahuilah, siang hari ini saudara akan dimerdekakan. Amin. Karena kita ikut Yesus, bukan agama. Makanya saya beri judul, hidup di dalam kebenarannya. Saudara, di dalam sebenarnya orang-orang kita semua sering mendengarkan bahwa kalau ikut Yesus itu bedanya adalah ada Yesus yang sudah mati dan memberikan tubuhnya bagi kita dan kita semua sudah diselamatkan dari dosa. Katakan amin. Kita sudah ditebus dari dosa, itu bedanya. Tapi ada juga yang orang bingung. Loh, ya katanya iya sih, amin. Tapi aku juga masih bingung. Ya perasaan soalnya aku ini anak rumahan. Dari kecil aku anak rumahan. Nurut sama orang tua. Kerja baik-baik. Gak pernah aku bohongin orang, judi atau bunuh apalagi. Gak pernah. Terus habis gitu bedanya apa? Kenapa aku disebut orang berdosa? Nah, agama, saya belajar pelan-pelan ya saudara ya. Tapi agama, bahkan di kekristenan, seringkali kita ini selalu diajarkan harus begini, harus begini, harus begitu. Nah, ini yang agak membedakan. Pelan-pelan saya berdoa saudara menangkapnya. Bahwa sebenarnya ikut Yesus itu bukan soal harus ngapain, apa yang kamu lakukan, dan apa yang membuatmu berkenan. Bukan, sama sekali bukan. Ikut Yesus itu yang membedakan adalah status. Jadi dari awal kalau saudara lihat, saudara pasti tahu kisah tentang Adam dan Hawa. Ya, kisah pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa yang sebenarnya penuh dengan kekuasaan, penuh dengan berkat ketersediaan, dan dia dekat dengan Tuhan. Tapi satu saat dia jatuh dalam dosa dan itu semua sepertinya harus hilang. Semua fasilitas itu harus hilang. Dan dia harus kembali kepada dunia, harus tinggal di dunia, mengusahakan tanah, bekerja, melahirkan, beranak cucu, dan seterusnya. Sejak itu, manusia yang lahir dari benihnya Adam dan Hawa, mereka semua adalah orang berdosa. Kita baca dulu deh ya. Jadi dunia ini ada di bawah pengaruhnya atau kuasanya si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ini Rasul Yohanes bilang sama kita ya, kita semua berasal dari Tuhan. Tapi seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Si jahat. Nah ini makanya kenapa loh, aku ini enggak mencuri, aku ini enggak membunuh, aku ini enggak melakukan dosa-dosa. Walaupun kita berusaha mencari, dosa tetap dosa, mungkin kamu pikiran negatif itu udah dosa. Dosa besar, dosa kecil sama di hadapan Tuhan, ya kan? Kita sering berkata begitu, jadi kamu tetap dosa. Sebenarnya ini bukan tentang perbuatan. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia itu sudah di bawah kuasanya si jahat. Yang paham bilang yes. Paham ya? Jadi bukan masalah ngapain, enggak. Lahir bayi procot, siapa bayi yang baru lahir? Procot ya, given lah siapa, semua. Udah manusia berdosa. Sebetulnya. Saudara paham sampai di sini ya? Jadi kalau dibilang bahwa loh aku enggak dosa, aku enggak salah, bukan masalah itu saudara. Tapi memang dunia ini sudah jahat. Nah kemudian Yohanes 8 saya kasih lebih ini lagi ya, serem lagi. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 sampai dikatakan gini, ini perkataannya Tuhan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Waduh, matang saudara ya. Sudah kita hidup di dunia yang jahat, terus dibilang bapakmu iblis. Jadi ternyata ini loh saudara, status, kondisi. Semua orang yang lahir di dunia itu adalah dari si jahat. Dan semua orang yang lahir di dunia itu bapaknya iblis. Karena iblis yang menguasai dunia ini. Makanya waktu Yesus ingat dicobai oleh iblis ya di Matius 1. Kan iblis bilang gini, loh yang ketiga ya, pencobaan yang ketiga, dikatakan apa? Kalau kamu dibawa ke gedung yang tinggi, Tuhan Yesusnya. Udah 40 hari puasa, udah kelaparan ya. 40 hari puasa dibawa ke gedung yang tinggi, terus kemudian, kalau kamu sujud menyembahku, semua ini kuberikan kepadamu. Bukan, dulu saya waktu sekolah minggu saya diajarkan, ngawur iblis itu gak tahu kalau semuanya punya Tuhan, ya kan gitu. Tapi ternyata benar saudara, dunia dengan segala keadaannya itu memang dikuasai si jahat. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tapi luar biasanya Yesus datang bagi kita semua. Sampai di sini saudara paham dulu ya. Jadi soal kita jahat, kita berdosa bukan karena perbuatan. Bilang bukan karena perbuatan. Ya, bukan, tapi keadaan. Memang dunia ini jahat. Dunia ini penuh dengan dosa. Nah, bersyukurnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar apa? Bukan begitu besar dosa, bukan begitu besar setan sudah menguasai semuanya, bukan. Tapi begitu besar kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa, ini saudara perlu tahu, supaya apa? Barang siapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi sebetulnya Tuhan datang untuk seluruh dunia. Katakan amin. Untuk seluruh dunia. Keluarga saudara yang dari manapun, saudara yang belum kenal Yesus, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan datang untuk mereka. Tuhan pengen menyelamatkan mereka. Tapi yang beroleh keselamatan hanya yang percaya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Hanya yang percaya saja itu beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa semua itu bukan perbuatan, semua itu bukan karena perbuatan kita, semua itu bukan karena apa yang kita lakukan, semua itu karena memang keadaan dunia ini. Tapi bersyukur Tuhan mau rebut itu semua dari tangan si jahat, dan Tuhan mengutus Yesus untuk datang ke dunia, dan Yesus mati menggantikan segala dosa kita. Yang percaya saja itu yang beroleh selamat, yang beroleh keselamatan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa saudara, dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Yesus itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Jadi yang ada di dalam Yesus ciptaan baru. Jadi kalau dulu kita manusia, kita tetap seperti keadaan kita ini, tapi begitu kita ada di dalam Yesus, kita adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Nah, pertanyaannya ciptaan baru ini kayak gimana sih maksudnya? Ciptaan baru ini kayak gimana? Saudara yang sepertinya terima Yesus, sudah ikut Yesus, pada saat saudara belum terima Yesus, mungkin saudara badannya gendut. Terus didoakan terima Yesus, oke aku mau percaya sama Yesus. Saudara terima Yesus, ya badanmu tetap gendut. Karena yang berubah bukan tubuh. Paham ya sampai di sini? Terus, kalau kita terima Yesus katanya ciptaan baru. Terus apa yang berubah? Kalau dulu
kita belum dalam Yesus, kita lupaan misalnya gitu. Suka lupa. Begitu terima Yesus, ya pasti masih lupaan, lalian, saudara. Tetap masih. Karena yang berubah bukan akal budi kita, jiwa kita, bukan. Tapi apa yang berubah? Kita baca ya. Yang berubah adalah 1 Korintus 6 ayat 17. Oh sorry, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang berubah itu bukan tubuh kita, bukan jiwa kita, tapi roh kita. Jadi sebenarnya saudara, kita ini di dalam Yesus, kita ini manusia roh. Katakan manusia roh, 1, 2, 3. Manusia roh. Saya minum dulu saudara. Jadi kalau kita punya tubuh kita ini, di dalam hidup kita ada 3 saudara ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Amin. Sampai di sini jelas ya saudara. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang berubah, yang menjadi ciptaan baru seutuhnya, itu roh kita. Roh kita itu benar-benar berubah. Oleh sebab itu makanya kita percaya kalau orang yang meninggal di dalam Kristus pasti pulang ke rumah Bapa. Bukan karena perbuatannya. Amin saudara. Karena rohnya berasal dari sana. Otomatis kelihatan loh, aku kok gak kerasa kalau berubah. Aku kok gak tahu kalau berubah kok kayak sama aja. Terus masih bisa mikir porno, masih bisa mikir jahat, masih. Semuanya masih. Tapi kalau kita sudah di dalam roh, sudah diubahkan di dalam roh, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan roh itu yang akan menuntun kita. Roh itu yang menuntun kita untuk dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, sebenarnya kita semua yang sudah ciptaan baru, kita semua itu sebetulnya punya kuasa yang luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Amin. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi kita tidak sama lagi seperti dulu sebelum kita kenal Yesus. Tapi sayangnya banyak orang tidak mengerti. Ya pokoknya kita udah terima Yesus, ya aku harus ke gereja. Aku harus berdoa, tapi nggak tahu apa yang didapatkan. Tapi di sini kita mau belajar bahwa di dalam Yesus itu ada sesuatu yang luar biasa. 1 Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi sebenarnya kita ini sudah beroleh berkat yang luar biasa. Dikatakan segala. Loh semua, berarti apa dong? Kesehatan, ya kan? Berkat finansial yang dicari orang, pemeliharaan, kemakmuran, semua hikmat, semua itu dicari, dibutuhkan. Dan Tuhan katakan bahwa segalanya itu sudah diberikan kepada kita. Tapi segala berkat dikatakan rohani, ya kan? Segala berkat rohani. Jadi kalau berkat rohani, sebenarnya kayak gimana saudara? Tadi kan ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi sebenarnya roh saudara itu sangat sempurna. Roh saudara
itu sama seperti Yesus. Roh saudara tidak bisa sakit. Roh di dalam roh saudara, saudara tidak miskin. Di dalam roh saudara tidak berbuat dosa. Di dalam roh saudara sudah sempurna. Amin. Amin. Sampai di sini saudara paham. Oh iya, ternyata aku ini manusia roh. Ternyata aku ini manusia. Aku ini enggak kayak gini aja sekarang. Aku ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi rohku di dalam Yesus Kristus itu sudah sempurna. Katakan sudah sempurna. 1, 2, 3. Amin. Kasih dulu salam yang kanan kiri teman-teman, katakan rohmu sempurna di dalam Kristus. Ayo ngomong, salah. Agak pengajaran saudara ya. Saya mau kasih masukkan lebih lagi ya saudara ya. Jadi gini saudara, saya mau kasih contoh kayak gini. Contohnya kita ini punya iPhone. Kita punya handphone canggih apa sekarang? iPhone apa? Pro Max 15 ya. Canggih banget. Tapi habis gitu kita itu nggak pernah pakai itu untuk segala macam kecuali untuk telepon. Berguna nggak saudara? Berguna sedikit, ya kan? Dikit banget gunanya, cuma buat telepon. Yang pinter menggunakannya mikir, waduh, punya iPhone 15 Pro Max cuma bisa buat telepon doang. Tuh, itu bisa buat editing, itu bisa buat cari gambar yang bagus, punya filter ya kan, bisa buat emailan, bisa buat macem-macem. Oh ternyata macem-macem. Nah tapi kalau nggak bisa makainya, ya percuma. Paham saudara ya? Jadi kita sekarang mesti tahu bahwa, oh bukan agama, oh bukan karena perbuatanku. Tapi di dalam Yesus, aku sudah diperlengkapi dengan segala berkat dari Tuhan. Di mana? Di manusia roh. Manusia rohku lengkap. Terus kok sekarang aku masih sakit? Gimana dong caranya? Saudara hanya perlu berkata bahwa segala sesuatu yang dari roh ini Tuhan, yang sempurna yang telah kau berikan padaku, sekarang juga aku minta termanifestasi di dalam kehidupanku. Tubuhku sakit, kakiku sakit. Aku berkata saat ini juga aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara berani untuk memperkatakan firman-Nya. Karena kita sebenarnya sudah diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1 ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ayat yang keempat. Yang keempat langsung. Sebab semua lahir yang dari Allah apa? Dikatakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang apa? Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke. Jadi yang mengalahkan dunia ini kita semua yang percaya Yesus itu kita otomatis berkuasa atas dunia ini. Kita mengalahkan dunia. Amin saudara, paham sampai di sini ya. Kita mengalahkan dunia. Jadi kalau misalnya kita beroleh masalah atau kita berada dalam kesesakan, ingatlah aku milik Kristus. Aku ciptaan yang baru. Aku sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ini semua kesakit penyakitku sekarang adalah kebohongan. Saya berani berkata sakitku bohong. Karena di dalam Kristus aku sembuh dan aku sehat. Amin. Saya beri judul kita hidup di dalam kebenarannya. Saya rindu untuk kita hidup di dalam kebenarannya. Bukan hidup karena kenyataan. Mungkin kenyataannya kita adalah orang yang sedang sakit sekarang. Atau kondisi kenyataannya kita sekarang sedang kekurangan. Atau kita sedang ditagih hutang misalnya. Tapi kita mau katakan bahwa aku hidup bukan berdasarkan kenyataan yang aku lihat. Tapi aku hidup karena kebenaran Kristus. Bahwa Kristus sudah memberkati aku dengan segala berkat rohani di dalam surga. Dan itu akan terjadi saat aku percaya, saat aku menerima dengan iman. Itu akan terjadi.
Amin. Ini kita mesti biasakan saudara. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Sekarang tergantung gimana caranya biar kita bisa hidup oleh roh dan bukan hidup oleh daging. Sekarang tergantung yang kita selalu dengar dan memenuhi kehidupan kita yang mana dulu. Karena jika iman bisa timbul, muncul dari pendengaran, ketakutan juga bisa timbul dari pendengaran juga. Saudara banyak mendengarkan yang melemahkan iman, banyak mendengarkan, memberi telinga untuk mendengar, memberi telinga mata zaman sekarang ini ya, mata ya, lihat medsos dan sebagainya. Saudara banyak mendengar dan melihat, memberi prioritas kepada yang melemahkan iman, ya iman kita akan menjadi drop. Kita memilih untuk hidup berdasarkan kenyataan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan kebenaran, firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu saudara, saya tuh kalau sama keluarga ya, hari-hari setelah mengerti tentang firman Tuhan ini, saya lebih banyak tuh dengarkan firman. Karena saya tahu Yesus itu sudah menyediakan banyak hal buat kita. Dan itu rasanya ajaib. Jadi kalau misalnya ada tagihan atau ada kita sedang ditunggu oleh orang dan kita harus melakukan sesuatu, saya enggak gupuh, harus ngapain ini, kita harus ngapain. Enggak apa-apa kalau saudara adalah pemimpin perusahaan yang harus memutuskan. Tapi jika saudara besok misalnya waktunya bayar, saudara benar-benar tidak ada, terus apa yang mau dilakukan? Kalau saudara kedadakan pinjam, lihat-lihat pinjolnya ada yang bunganya rendah enggak ya? Ada yang ini enggak ya? Yang bisa pakai nomor lain apa enggak ya? Segala macam kita cari tahu saudara. Akhirnya apa? Kita akhirnya jatuh ke dalam pencobaan yang oleh keinginan kita untuk meloloskan diri dari segala macam masalah. Tapi kalau kita belajar bahwa enggak, aku punya Yesus Kristus Tuhan. Saudara bisa dengarkan firman atau saudara bisa lihat firman bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini akan terjadi dalam nama Yesus. Aku tidak akan kekurangan, aku tidak akan dipermalukan. Besok waktunya bayar, Tuhan yang urus. Tuhan yang akan berperang ganti aku. Aku memang salah, tapi aku percaya aku penuh kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan akan mengadakan, menjadi baik segala hal yang seolah jahat dan sudah rusak dan hancur. Amin. Percaya penuh kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, sekali-kali orang benar tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, tetap bangkit lagi. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Tergantung hari-hari saudara dipenuhi oleh yang mana? Yang menyebabkan ketakutan atau yang menumbuhkan iman. Itu penting. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan, hari ini harinya Tuhan. Tadi ya, Bu Hana bilang, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, ya kan? Kalau kita bangun pagi bilang, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, kita akan semangat saudara. Tapi kalau kita bangun pagi kita bilang, hari ini hari jatuh tempo, langsung lemes saudara, ya kan? Memang masalah itu ada, tapi jangan biarkan itu menguasai dirimu, amin. Keadaan kita ini enggak baik, ya wis memang. Karena apa? Dunia ini jahat, dikuasai oleh si jahat. Tapi biarlah dikatakan firman Tuhan, kita hidup oleh roh. Di mana ayatnya yang kita hidup oleh roh ini ya? Roma 8 ayat 9 saudara. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Bukan, ada yang Galatia 5. Coba. Galatia 5 ayat 16. Coba. Galatia 5 ayat 16. Oh ya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, itu juga. Enggak, saya kok kelewatan satu. Ada yang dikatakan roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6, betul. Yohanes 6 ayat 63. Ya ini, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kita milih saudara, kita milih, kan tadi sudah dibilang bahwa kita tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita ini sudah sempurna, tapi kita kan masih hidup dalam kenyataan. Kita masih hidup dalam keadaan kita. Kita masih bisa migrain, sakit kepala, vertigo, kita masih bisa dikejar utang dan sebagainya, ya kan? Tapi kita tahu bahwa segala kelemahan kita dan segala yang jahat, segala yang ruwet, segala yang karu-karuan ini semua ada di dalam dunia, di dalam daging. Kalau kita hidup sebelum kita menerima lahir baru, kita hidup di dalam daging. Nah, karena kita sudah menerima Yesus, roh kita yang sempurna. Dan kita mau belajar untuk menerima segala sesuatu, untuk mengaktifkan segala sesuatu, seperti handphone iPhone tadi. Oh, ternyata handphoneku canggih, bisa macam-macam. Nah, jadi kalau aku misalnya butuh kirim email, oh aku bisa. Tapi kalau kita hidup yang masih di sini, sakit ya tetap sakit. Ya kan? Kekurangan tetap kekurangan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita hidup oleh Roh, kita bisa mengaktifkan. Jadi pada saat kita ada di dalam masalah, kita berkata, firman Tuhan berkata. Katakan firman Tuhan berkata. Seperti Yesus pada saat dicobai di padang gurun. Yesus hanya berkata, tetapi ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Nah, kebanyakan orang lebih dahulu panik. Lebih dahulu stres kalau ada masalah. Karena kita terbiasa hidup dengan apa yang ada. Saudara hari ini belajar. Sudah berapa tahun kita menjadi anak Tuhan? Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan, loh Tuhan tetap sayang. Saudara pulang ke rumah Bapak tetap masuk surga, tetap. Tapi kita tidak bisa melihat dahsyatnya kuasa Tuhan itu loh. Setiap hari, oh ternyata Tuhan sediakan, oh ternyata Tuhan sembuhkan, oh ternyata Tuhan tolong. Karena apa? Saudara mau mengambil bagian, mengambil otoritas bahwa Yesus di dalamku, maka tidak ada yang buruk yang akan menimpa aku. Katakan amin. Berdiri di dalam iman, berdiri di dalam kebenaran. Katakan aku manusia roh, 1, 2, 3. Aku hidup oleh roh. Amin. Jadi saudara, sekarang kita mau belajar mulai dari perkataan, mata, telinga, semuanya. Kita belajar. Misalnya kita harus beraktivitas, kita pasti bekerja. Terus kemudian kita dihadapkan pada satu pertanyaan atau persoalan, kita langsung, oke tunggu. Jangan langsung, gitu gini aja. Kita enggak, kita belajar untuk mundur sebentar. Tuhan, ini masalahnya kayak gini. Aku percaya di dalam Tuhan ada hikmat. Atau aku percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Atau aku percaya di dalam Tuhan ada penyediaan. Pasti Tuhan sediakan. Setelah itu saudara berjalan. Karena roh itu menuntun saudara. Tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Tidak mungkin saudara ditinggalkan sendirian. Kemudian roh itu saudara, kita manusia roh. Kenapa kita ini yang diperbarui sama Tuhan cuma rohnya? Karena Tuhan tidak menciptakan robot. Kalau semua diperbarui, jiwa, tubuh semuanya sudah sempurna, berarti Tuhan menciptakan robot. Semuanya nyembah, nurut, kan gitu. Tapi enggak, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Makanya kita masih bisa
ini apa ini ya, ini apa ini ya. Kita masih bisa makin lama makin kenal, makin kenal, makin kenal. Kita bisa memahami Yesus sedikit, semakin kita mengenal, oh ternyata ini kepenuhan Kristus, itu semua sudah disediakan. Yesus nggak menciptakan robot, ya. Tuhan tidak menciptakan robot, tapi Tuhan membentuk kita untuk rohnya sudah sempurna. Oleh sebab itu, yang di hadapan Tuhan bukan perbuatan kita. Mungkin kita masih jatuh dalam perbuatan-perbuatan daging, saudara ya. Kita masih bisa, oh keliru, jatuh, kita masih bisa. Tapi yang dilihat oleh Bapa di surga adalah rohmu yang sudah di-cover dengan darah Yesus. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan bahwa bangsa Israel itu kan tulah yang terakhir, itu harusnya semua anak sulung dibinasakan. Ya, saudara ingat di situ ada 10 tulah, yang terakhir itu harusnya anak sulung semua dibinasakan. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa oleskan darah di ambang pintu rumahmu. Jadi disuruh menyembelih domba semua, terus darahnya suruh oles ke ambang pintu. Pintunya dioles, sehingga pada saat malaikat maut itu lewat, rumahmu akan dilewati. Enggak ikut dibunuh anaknya, tapi orang Mesir dibunuh. Nah, kan pertanyaannya gini, loh, kan Tuhan enggak ngomong kalau misalnya kalau yang berbuat baik saja enggak dosa akan terlewat. Enggak. Tapi Tuhan cuma bilang yang ada darahnya itu lewat. Jadi sama sekali Tuhan tidak pernah melihat perbuatan kita. Berbuat baik itu sangat bagus. Kita belajar firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus sudah ada di dalam kita dan menuntun kita untuk menjadi semakin baik. Itu buah. Tapi kita tidak fokus bagaimana kita berbuat. Tapi kita fokus karena Tuhan sudah menyelamatkan aku di dalam darah Yesus, maka hidupku selalu selamat. Katakan amin. Jadi yang ada darah itu lewat, itu selamat di dalam tanah Goshen. Amin. Jadi percayalah apapun keadaanmu, saudara berada dalam perlindungan. Jadi kalau saudara ada lambang darah di dalam kehidupanmu, ada darah Yesus yang sudah cover saudara, roh itulah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Roh yang baru itu. Orang luar yang belum menerima Yesus, mereka nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya di Yohanes 4 dikatakan barang siapa menyembah dia, harus menyembah di dalam roh. Maksudnya apa? Manusia roh ini loh. Karena kita sudah punya manusia roh yang baru, diciptakan sempurna. Itu yang komunikasi. Jadi Tuhan itu hanya sebetulnya mendengarkan perkataan-perkataan yang adalah roh dan kehidupan. Saat kita berkata, Tuhan aku sekarang ngalami sesuatu, aku sakit tapi aku percaya oleh bilurmu, aku sudah disembuhkan. Itu firman. Maka Tuhan itu otomatis bukan Tuhan mengerjakan lagi, itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tapi Tuhan tidak bisa mendengarkan satu perkataan yang saudara yang kayak negatif, melas-melas orang saudara korban dan sebagainya. Seolah doa saudara berdoa, tapi sepertinya doa saudara sia-sia. Misalnya saudara berdoa bahwa Tuhan, aku sudah melayanimu, aku sudah berbuat yang terbaik, menabur bagi pekerjaanmu. Tapi sekarang anakku sakit Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Saudara doa seperti itu, saudara itu tidak membangkitkan iman. Dan alat tukar dengan mujizat itu hanya iman. Pada saat anak yang hilang, kisah tentang di dalam Injil Lukas tentang 2 anak, 1 sulung, 1 bungsu. Saudara paham? Ada anak yang hilang yang bungsu, ya kan? Yang bungsu itu pergi, dia menghambur-hamburkan uangnya, dia berbuat dosa dan sebagainya. Lalu kemudian dia sadar, dia balik. Aku mau balik kepada Bapa.
Dia udah merencanakan nih, aku nanti kalau balik kepada Bapak, aku mau ngomong gini, oh Bapak, aku sudah bersalah, aku sudah berdosa kepada Bapak, jadikanlah aku seorang dari hambamu, ya kan? Dia sudah mengarang cerita seperti itu. Tapi akhirnya apa? Bapaknya pada saat dia datang, bapaknya langsung memeluknya, bapaknya langsung menciumnya, dan bapaknya mendengar dia bicara, Bapak, aku sudah berdosa, hampir mau ngomong gitu, tapi bapaknya nggak dengarkan. Bapaknya langsung bilang sama orang-orangnya, ajudannya, ambil baju, ambil jubah, ambil sepatu, pakaikan semua. Jadi perkataan yang, Tuhan aku ini salah, aku udah kayak gini-gini. Tuhan gak mau dengar, saudara. Sebenarnya Tuhan gak akan dengar. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak lihat engkau kembali, Tuhan terima dengan segenap hati, dengan sukacita Tuhan kembali. Oleh sebab itu apapun keadaan kita, gak usah saudara kayak, oh Tuhan aku gini. Seolah Tuhan tidak melakukan apa-apa atau Tuhan yang menyebabkan masalah dalam kehidupan kita. Yesus yang membuat segalanya menjadi baik. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan iman. Dikatakan bahwa rohlah yang memberi hidup. Firman Tuhan itu yang berkuasa dan akan melakukan segala yang sudah Tuhan rancangkan. Datanglah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, saudara. Mazmur 37 ayat 4. Kita baca yuk bareng-bareng semua ya. Mazmur 37 ayat 4. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Apapun keadaanmu, bergembiralah karena Tuhan. Karena kebenarannya Yesus Tuhan sudah menyediakan segalanya bagiku, bagi keluargaku yang terbaik. Amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hiduplah di dalam kebenarannya, engkau sudah dibebaskan dari segala hal yang gelap, yang jahat, yang dosa. Tapi bukan karena perbuatan kita, tapi semuanya karena kasih kebaikan Tuhan. Saya minta pemain musik boleh kembali. Jadi mulai sekarang saudara tahu bahwa saudara sudah diperlengkapi dengan kuasa, dengan urapan, dengan segala yang baik. Amin. Pakai itu saudara. Seperti iPhone tadi, pakai, pelajari semua fiturnya. Pernah adik saya sakit, waktu itu mengalami diabetes yang akut, kemudian kejang tinggi. Waktu itu sudah di ICU. Kemudian sudah dipegang oleh mungkin 6-7 orang untuk ikat badannya. Karena dia seperti berontak, seperti orang kerasukan begitu. Wah, dia seperti matanya sampai melotot ke atas. Kemudian pada saat itu saya nggak bisa berbuat apa-apa karena bukan ICU ya, IGD. Waktu itu semuanya begitu panik, diikat semua dari atas ini terikat semua, tapi terlepas karena dia begitu kuat mengeluarkan tenaga. Tekanan darah tingginya tinggi sekali, kemudian diabetesnya juga tinggi. Kemudian saya waktu itu diberitahu, saya langsung lari, saya masuk ke dalam ruangan IGD. Saya hanya berteriak, waktu itu belum bisa apa-apa. Saya berteriak, adik saya namanya Gideon, balik! Dalam nama Yesus, kamu sembuh. Saya teriak itu di rumah sakit Islam, saudara. Rumah sakit Islam Jemur Sari. Yang tugas ya otomatis hijaban semua. Saya teriak, dalam nama Yesus, balik. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sadar kembali. Dion, sadar dalam nama Yesus. Saya oleskan minyak, saya teriak-teriak di situ, saudara. Kemudian sampai beberapa menit kemudian tiba-tiba saya keluar. Saya diajak ngomong dokter, kemudian tiba-tiba saya dikabari, sudah tenang, sadar, tiba-tiba sadar. Begitu sadar, ternyata gitu ya, kayak gini. Tiba-tiba matanya bisa sadar, tapi matanya gelap. Loh, Nyoh, saya panggil Nyoh. Nyoh, iya apa? Sembuh ya Nyoh, sembuh. Iya, nggak ketok apa-apa, nggak kelihatan apa-apa, semuanya gelap. Ya, nggak apa-apa. Kemudian dibawalah ke CT scan, waktu itu ke CT scan dan
tes lah, akhirnya tes berikutnya di situ saya kasih tahu dia, kamu sudah sembuh oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya kasih dia tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kamu sembuh, Nyoh, kamu sehat. Amin, amin. Percaya, kamu sudah sembuh. Amin. Saat itu, amin. Kemudian dia tes. Setelah balik dari foto, CT scan dan semuanya, dia balik. Terus kemudian dia duduk tenang. Terus dia bilang, oh, aku udah lihat, aku udah lihat. Dia bilang, aku udah lihat. Kabur, tapi aku dilihat. Amin. Percaya Tuhan menyempurnakan kesembuhanmu. Amin. Saya bilang gitu. Dan kemudian dia bisa lihat, terus dia tidur. Sampai besok pagi dia bisa tidur nyenyak. Dia bangun jam 6 pagi. Dia bilang, wah, mataku jelas. Luar biasanya Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Saudara punya kuasa yang sama seperti pada saat Yesus melakukan segala mujizatnya di bumi. Amin. Jadi kalau ada yang sakit, percayalah, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Belum terjadi, katakan terus. Katakan terus, aku percaya. Oh, tapi ini tidak bisa disembuhkan. Oh, ini akan lumpuh seumur hidup dan sebagainya. Oke, itu katamu. Tapi aku punya Yesus dan kebenarannya, aku sembuh, aku sehat, hidupku bahagia. Saudara berani berkata, berani berdiri bahwa pakai, kayak iPhone tadi loh, pakaian saudara. Kau di dalam roh, pakai. Semua yang sempurna dalam roh ini harus termanifestasi di dalam tubuhku. Begitu juga dengan keuangan. Saudara, Yesus kasih makan 5.000 orang. Roti kecil, ikan sedikit, apa gunanya? Saudara bilang bahwa ya itu kan Yesus. Tapi kita diberikan kuasa yang sama. Amin. Yesus cuma angkat roti dan ikan itu, mengucap syukur. Saat segalanya saudara tidak cukup, saudara cuma bisa, Tuhan, aku mungkin cuma punya ini buat minggu ini. Tuhan, aku cuma cukup ini buat proyekku. Aku serahkan kepadamu. Aku percaya Engkau yang mencukupkan dan melipat gandakan semuanya. Amin. Saudara akan lihat. Tapi kalau kita tidak pernah berdiri dan memakai semua fasilitas yang Tuhan sudah berikan pada kita, ya kita tidak akan pernah melihat keajaiban. Jadi mulai sekarang, banyak orang di luar sana yang sakit, banyak keluargamu mungkin tidak harus jadi Kristen, saudara. Bukan masalah Kristen, tapi yang penting dia melihat Yesus dan menerima Yesus, maka dia diselamatkan. KTP nggak perlu ganti, tapi yang penting jiwanya diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus kita luar biasa. Yesus yang besar itu ada di dalamku. Mulai sekarang aku mau hidup di dalam kebenaran, bukan hidup berdasarkan kenyataan. Kenyataannya aku sakit, tapi kebenarannya aku sehat. Kenyataannya aku kekurangan, tapi kebenarannya aku berkelimpahan. Katakan amin. Amin. Mari bangkit berdiri, masing-masing berdoa dengan Tuhan.